Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif koneksi antar materi modul 14 oleh Thoyibin, guru SMP Negeri Talang, Kabupaten Tegal, calon guru penggerak angkatan 7. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, di mana sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Sesuai peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, maka seorang guru penggerak harus mampu mengerahkan, memotivasi, berkolaborasi dengan warga sekolah agar memiliki keyakinan dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, pendekatan manajemen perubahan Bagja dapat digunakan. Bagja mewujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Pertanyaan dalam Bagja membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna, untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan yang positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting guna mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif merupakan tanggung jawab guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman memberikan murid kesempatan dan kebebasan dalam proses belajar tanpa takut membuat kesalahan dalam belajar, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strateginya dengan penerapan disiplin positif di sekolah. Disiplin positif menghilangkan rasa takut dalam diri murid. Mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, sehingga membuat kesalahan merupakan suatu proses pembelajaran. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, guru harus menerapkan disiplin positif yang menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan murid menghargai diri sendiri dengan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nilai-nilai kebajikan yang murid percayai, guru membuatnya dalam keyakinan kelas. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Posisi kontrol yang digunakan dalam disiplin positif yaitu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer memberikan kebebasan kepada siswa untuk menemukan diri mereka sendiri, bertanggung jawab atas masalah yang mereka hadapi, dan menemukan solusi terbaik. Disiplin positif yang menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan murid menghargai diri sendiri, guru dapat melakukan restitusi. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, yang akhirnya murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang murid percayai. Bila terjadi permasalahan pada murid, maka guru menggunakan tahap segitiga restitusi yang langkah-langkahnya dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Dalam penerapan disiplin yang mewujudkan budaya positif, guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Guru mampu berefleksi pada posisi kontrol sebagai seorang among posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Refleksi modul 14 budaya positif. Pemahaman konsep inti yang telah dipelajari pada modul 14 budaya positif. Disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna, sehingga dapat mengontrol diri
menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang dihargai. Dalam teori kontrol ada miskonsepsi di sekolah, di mana guru berilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam mewujudkan disiplin di sekolah, ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun murid tidak mendapatkannya, murid akan merasa dihukum. Ada 5 posisi kontrol dalam mendisiplinkan murid di sekolah, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman bersalah atau rendah diri. Posisi sebagai teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pada posisi manajer, di mana guru berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penerapan disiplin harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia, meliputi kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kesenangan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, sehingga perlu dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif dan hendaknya tidak terlalu banyak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Disiplin dalam restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga murid bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, yang akhirnya murid menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang murid percayai. Tahapan untuk memudahkan para guru dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi dalam disiplin positif bernama segitiga restitusi. Segitiga restitusi dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Hal yang paling menarik dan di luar dugaan setelah mempelajari modul budaya positif adalah bahwa seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka memiliki motivasi intrinsik untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tindakan dalam penerapan disiplin murid dilakukan dengan segitiga restitusi yang memposisikan guru bertindak sebagai manajer untuk berkolaborasi bersama muridnya mencari solusi pada permasalahan yang terjadi ditinjau dari kebutuhan dasar murid dan nilai-nilai kebajikan yang disepakati dalam keyakinan kelas. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Ada perubahan penerapan disiplin dengan hukuman dan penghargaan dapat menghancurkan potensi murid dalam pembelajaran. Murid lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam penerapan disiplin, guru memposisikan sebagai manajer.
Segitiga restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah agar menjadi murid merdeka. Pengalaman yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Saya melakukan segitiga restitusi terkait siswa yang meminta uang dengan paksa ke siswa lain. Tapi saya belum membuat keyakinan kelas. Kemudian murid saya arahkan ke nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar, yaitu kebaikan. Dalam menerapkan disiplin, saya memposisikan sebagai manajer dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perasaan saya ketika melakukan segitiga restitusi adalah senang karena saya bisa mendisiplinkan murid dengan berkolaborasi dengannya dalam suasana yang nyaman tanpa ada tekanan. Dengan cara segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer, murid merasa nyaman untuk digali alasannya dan dalam memperbaiki kesalahannya. Murid lebih terbuka, mereka bisa memperbaiki kesalahannya tanpa paksaan, dan murid lebih bertanggung jawab atas dirinya. Pengalaman dalam penerapan konsep-konsep budaya positif, hal-hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki adalah hal yang sudah baik dalam melakukan segitiga restitusi adalah saya memposisikan sebagai manajer dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hal yang perlu diperbaiki adalah membuat keyakinan kelas, hingga pada pertemuan berikutnya saya akan membentuk keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan yang disepakati dari curah pendapat murid. Posisi kontrol ketiga berinteraksi dengan murid dan perasaan saya sebelum mempelajari modul budaya positif dan setelah mempelajari modul serta perbedaannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya berinteraksi dengan murid dalam posisi kontrol sebagai pemantau. Perasaan saya terkadang kecewa dan marah karena murid masih melakukan kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan sebagai manajer dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perasaan saya sekarang lebih senang karena murid lebih bertanggung jawab atas perilakunya. Perbedaannya, murid lebih dilibatkan dalam mengatasi permasalahan dan ikut bertanggung jawab mencari jalan keluar permasalahannya. Sebelum belajar modul ini, saya menerapkan segitiga restitusi dalam tahapan yang belum lengkap. Tahap yang saya lakukan adalah tahap menstabilkan identitas dan tahap validasi tindakan yang salah. Saya dalam menangani murid bermasalah sering mengatakan tidak ada manusia yang sempurna dan saya selalu menanyakan alasan kenapa murid melanggar peraturan. Saya mengarahkan murid untuk berbuat baik, namun saya kurang berkolaborasi dengan murid dalam mengembalikan tanggung jawab mencari jalan keluar permasalahannya. Hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul budaya positif adalah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau sekolah, perlu ditumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan saling berkolaborasi antar warga sekolah, murid, guru, dan kepala sekolah. Sehingga ada kesadaran dari masing-masing warga sekolah untuk berdisiplin dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikianlah penjelasan koneksi antar materi, berisi kesimpulan dan refleksi modul 14 Budaya Positif. Terima kasih.